Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan sektor peternakan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor peternakan yang cukup signifikan terhadap PDB Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga peternakan di Indonesia hampir mencapai 13 juta rumah tangga. Kinerja peternakan tercatat mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu 2015 hingga 2019. Pada tahun 2018 sendiri, PDB subsektor peternakan mencapai 231,71 triliun atau berkontribusi sebesar 16,35% kepada total PDB dari sektor pertanian. Hal ini disampaikan oleh Ditjen PKH pertanian.co.id. Nah, salah satu sektor peternakan yang digemari oleh masyarakat yaitu dari sektor usaha burung puyuh atau dari sektor unggas. Nah, usaha peternakan burung puyuh yang kami ambil menjadi studi kasus yaitu sektor usaha peternakan burung puyuh dari usaha Bapak Suito Bojonegoro Farm, di mana ini merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam sektor peternakan. Usaha ini sudah cukup lama bergerak dalam bidang peternakan dengan menerapkan sistem pemasaran sebagaimana mestinya, seperti budidaya burung puyuh pada umumnya. Dengan melihat para pengusaha yang bergerak dalam bidang peternakan usaha burung puyuh yang masih tergolong tradisional, perlu dilakukan pengembangan terhadap kegiatan peternakan tersebut. Dengan demikian, perlu diulas lebih mendalam bagaimana sistem pemasaran yang diterapkan pada usaha peternakan burung puyuh Suito Bojonegoro Farm. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini berisi dana pemasaran menurut swasta merupakan salah satu keseluruhan aktivitas di dalam usaha ditujukan melakukan suatu penelitian tentang analisis strategi pengembangan usaha bibit burung puyuh, analisis finansial, menentukan harga, mempromosikan produk. Dan di dalam saluran terhadap pemasaran barang konsumsi pada umumnya ada 5 saluran, yaitu yang pertama ada produsen konsumen. Saluran terpendek ini saluran yang paling sederhana untuk mendistribusikan barang konsumen dan tidak melalui perantara. Lalu yang kedua, produsen pengecer konsumen. Pada saluran ini, para produsen hanya menjualkan kepada para pengecer dengan jumlah besar tanpa melalui perantara. Lalu yang ketiga, produsen pedagang besar pengecer lalu konsumen. Saluran ini banyak sekali digunakan para produsen dan juga sering disebut dengan distribusi tradisional. Pada saluran ini, produsen hanya melayani terhadap pembelian dengan jumlah yang besar dan tidak menjual secara pengecer. Pembelian pengecer hanya dilayani pedagang besar dan juga pembelian konsumen yang dilayani oleh pengecer. Lalu yang keempat yaitu produsen, agen, pengecer, konsumen. Nah, di dalam produsen banyak lebih suka untuk menggunakan manufacturer, agen, broker atau lebih dikenal dengan perantara agen. Lalu yang kelima ada produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Nah, produsen akan sering menggunakan agen untuk perantara untuk menyalurkan barang kepada pedagang besar lalu dijual kepada pengecer kecil. Lalu yang pengertian selanjutnya yaitu burung puyuh atau Fortunica japonica adalah suatu komoditas unggas yang memiliki sebuah peran dan juga prospek yang cerah untuk penghasil telur. Burung puyuh memberikan salah satu keuntungan daging, telur yang merupakan salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan protein hewani. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, di mana dilakukan penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya pada usaha peternakan burung puyuh Suito Bojonegoro Farm, mulai dari tanggal 8 April 2022 hingga 16 April 2022. Pemilihan informan diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilik usaha dan tenaga kerja. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa data dari studi literatur terkait. Usaha peternakan burung puyuh Suito Bojonegoro Farm di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ini merupakan usaha yang cukup besar. Usaha ini melayani jual beli bibit puyuh dari berbagai jenis maupun usia, jual beli kandang puyuh, jasa konsultasi mengenai puyuh, serta pengiriman dengan sistem gratis ongkir. Proses pengiriman produk dilakukan langsung ke tangan konsumen tanpa melalui perantara. Hasil produksi dipasarkan langsung ke konsumen tanpa melalui tengkulak menggunakan mobil pick-up maupun diambil sendiri oleh konsumen. Kegiatan usaha pada peternakan burung puyuh ini meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran mulai usia 0 sampai 30 hari, perawatan kandang hingga ke tahap pemasaran hasil produksi. Dalam 1 bulan, pendapatan bersih yang diperoleh mencapai 6-8 juta untuk penjualan bibit burung puyuh.
Pada subbab pembahasan akan membahas bagaimana bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan pada usaha ini berupa bibit burung puyuh, di mana total ternak burung puyuh pada usaha Suwito Bojonegoro Farm mencapai kurang lebih 8.000 ekor, dengan penjualan mencapai 2.000 ekor per minggunya. Jenis bibit yang digunakan pada usaha ini berupa burung puyuh pulet yang dijual mulai dari umur 1 hingga 30 hari. Kemudian pada penjualan bibit, aspek kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh bibit ini perlu diperhatikan oleh peternak, di mana ada upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh peternak, yaitu pertama pemberian pakan secara rutin, mulai dari pagi dan sore untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari burung puyuh. Serta yang kedua pemberian vitamin berupa vitamin Vitacik yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Kemudian yang ketiga pemberian vaksinasi selama 1 bulan sekali. Kemudian untuk perawatan dilakukan perawatan pada bibit sejak bibit menetas, kemudian perawatan kandang agar tetap bersih dan lingkungannya sehat. Dan yang terakhir adalah melakukan pengaturan suhu kandang selama 1 hingga 2 minggu. Hal ini dilakukan oleh peternak untuk menjaga kualitas dan kuantitas dari bibit burung puyuh. Kualitas di sini dimaksudkan agar bibit burung puyuh yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi sehingga menarik konsumen untuk membeli produk bibit burung puyuh di usaha ini dibandingkan dengan usaha kompetitor. Kemudian untuk kuantitas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen. Pada sektor harga, penetapan tingkat harga akan mempengaruhi aspek yang luas terhadap kelangsungan hidup dari suatu usaha. Nah, pada usaha Bapak Suwito, penjual harga telur puyuh saat ini sedang mencapai harga 28.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bibit sendiri, bibit burung puyuh dihargai sekitar 7.000 hingga 8.000 per ekornya, bergantung kepada umur bibit tersebut. Biasanya, bibit mulai dari umur 1 hingga 30 hari itu sudah mulai bisa dijual. Harga yang ditentukan adalah berdasarkan pasar, mulai dari harga pakan dan juga bibitnya. Usaha burung puyuh pada penjualan bibit burung puyuh ini jarang ada pada skala masyarakat, sehingga minat dan juga pembelinya itu lumayan banyak. Sehingga ini memiliki potensi dan juga peluang untuk pengembangan usaha menjadi lebih besar lagi. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun sehingga sudah memiliki banyak pelanggan dan konsumen dari berbagai kota. Sehingga banyak kota yang sudah menjadi tujuan dari pemasaran burung puyuh tersebut, bibit burung puyuh maupun telur tersebut. Sehingga harga yang ditetapkan cukup stabil di kalangan pasar. Modal yang dibutuhkan sendiri untuk pendirian usaha ini tidak terlalu banyak, sehingga ini bisa menjadi usaha peternakan yang diminati oleh warga dan juga masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sistem distribusi. Di dalam sistem distribusi ini yaitu tipe sistem pendistribusian yang digunakan oleh pengusaha bibit burung puyuh, yaitu dengan menggunakan sistem pendistribusian secara langsung. Dari penggunaan pola saluran pemasaran dan juga sistem komunikasi usaha terlihat kecenderungan untuk menjangkau pasar sasaran secara langsung. Hal ini mengindikasikan kontraktor menginginkan terjadi kontak langsung di antara kontraktor dan juga dengan konsumen. Demikian hal tersebut diharapkan dengan adanya suatu hubungan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan khusus dengan tujuan untuk mempengaruhi sasaran klien untuk melaksanakan sistem pembelian menjadi salah satu trik yang bisa diterapkan untuk mendukung pada sistem ini. Berdasarkan dengan hasil wawancara kepada informan bahwa tidak ada pendistribusian secara khusus melainkan dengan distribusi langsung dari pengusaha kepada konsumen. Pada usaha peternakan burung puyuh Suwito Bojonegoro Farm, media yang digunakan untuk mempromosikan yaitu WhatsApp bisnis, Instagram, Facebook, dan situs website. Selain itu juga melakukan promosi dari mulut ke mulut dan melalui channel radio yang ada di kota Bojonegoro. Pengusaha telah memberikan anggaran tersendiri untuk iklan promosi melalui radio dengan sistem kontrak yang membuat usaha ini mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini. Usaha ini selalu aktif untuk mempromosikan melalui media sosial dengan bantuan anaknya serta telah memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Untuk memasarkan produknya, pengusaha mengandalkan jaringan yang telah terbentuk secara langsung antar pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ternak burung puyuh Suwito Bojonegoro Farm merupakan salah satu usaha yang cukup besar. Didirikan sejak tahun 1999 atau telah berjalan selama 23 tahun. Untuk bauran pemasaran yang diterapkan terdiri dari 4P, produk yang dijual adalah bibit dari burung puyuh, kemudian harganya ditentukan berdasarkan umur, yaitu sekitar 7.500 per ekornya. Distribusi dilakukan secara langsung, kemudian untuk promosi telah dilakukan di berbagai media sosial, website, dan di radio setempat.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.